kuasa sama surat yang tadi baru tunjukkan. Silakan Bu, duduk. Pak, duduk. Oke, saudara saksi. Jadi yang di BAP tadi itu betul tanda tangan saudara ya, saksi ya? Ya, betul. Di BAP ya? Ya. Dan saudara saksi menandatanganinya bukan saat pendampingan di Polres Kota Cirebon ataupun di Polda Jabar ya? Bukan. Tetapi di Kejaksaan pada saat tahap 2. kejaksaan mana jelasnya? Kejaksaan Kota Cirebon. Kota Cirebon, Ya. tahap 2 ya? Tahap 2. Oke. Saudara saksi, berapa BAP yang saudara tanda tangani? Hanya untuk tersangka Saka Tatal atau dengan terpidana lain? Hanya Saka Tatal saat itu. Hanya Saka Tatal Ya. saat itu. Saudara saksi bertemu dengan Saka Tatal saat itu? Waktu tahap 2? Bertemu. Ketemu. Bagaimana keadaannya? Saat itu Saka Tatal memang sangat sulit diajak bicara. Jangankan oleh saya, tetapi juga oleh keluarganya. Waktu itu ada Selis. Saya waktu itu ngomong ke Selis, coba diajak ngomong, bener enggak seperti itu. Saka Tatal cuma geleng-geleng kepala, tapi dia enggak jawab apa-apa. Dia juga masih kelihatan ada bekas luka-luka, bekas sundutan rokok di mukanya. Dan ketika komunikasi juga kita tidak dibiarkan, misalnya saya dengan Saka Tatal dengan keluarganya, enggak selalu ada yang mendampingi dari pihak kepolisian. Cuman saya nggak bisa sebutkan karena saya juga lupa. Jadi memang kondisinya betul-betul sangat kelihatan syok. Dia menerima perlakuan yang luar biasa karena dia sempat menulis di secari kertas yang disampaikan kepada keluarganya. Teteh, saya disiksa, disetrum, disuruh minum air kencing. Cuma kalimat itu yang dia tulis di kertas kemudian dikasih ke keluarganya. Cuman untuk komunikasi dia nggak bisa sama sekali. Dan kejadian itu sampai November 2016, Saka Tatal masih susah diajak ngomong ketika sudah di rutan juga. Sudah, saudara saksi, cukup. Kami ingin mengetahui tersangka yang lain. Di awal kan para keluarganya memberikan kuasa kepada saudara saksi selain Saka Tatal. Apakah yang lain itu saudara saksi berhasil menemui dan kapan berhasil menemuinya? Dan apakah masih saudara saksi menjadi kuasa hukumnya untuk selanjutnya? Kecuali Saka Tatal, saya yang lainnya tidak pernah menemui. Karena memang tidak pernah diizinkan untuk masuk ke Polda Jabar. Tetapi pada saat rekonstruksi, yang 5 orang itu sudah didampingi oleh kuasa hukum yang berada di Bandung, Pak Jody Nainggolan. Apakah Pak Jody tidak terkonfirmasi mengenai kuasa yang diberikan oleh saya nggak paham. Tapi pada saat rekonstruksi barulah saya dan keluarga semua terpidana melihat anak-anak itu dibawa ke Cirebon. Termasuk Sudirman? Iya, termasuk Sudirman.
Kami mendengar saudara saksi pernah di dalam podcast mengatakan saudara dekat sekali dengan Sudirman. Bagaimana bisa ceritakan terpidana Sudirman? Dulu Bu. Kalau Ibu mau minum silakan di luar. Kalau di sini kalau mau di Ibu, Pak saya izin menangkan diri mau minum dulu. Bisa lanjut. Tangan dulu. Saya mengenal keluarga Sudirman bukan hanya dengan Sudirman, juga keluarganya. Karena ketika saya pegang kuasa, saya cari tahu bagaimana latar belakangnya. Bagaimana prototip keluarganya, bagaimana karakter mereka secara keseluruhan. Pada saat itu yang saya lihat, ibu dan ayahnya Sudirman, mohon maaf, bukan orang yang pandai berkomunikasi. Ketika saya datang untuk mencari tahu bagaimana karakter yang ada, cuma mereka nangis karena mereka meyakini Sudirman adalah anak yang baik. Saya juga terinformasi kalau Sudirman, kalau mereka sih bilangnya idiot. Jadi Sudirman tuh gampang disuruh-suruh orang. Kalau dia main bersama teman-temannya, dia lebih sering dibully dan disuruh ngapa-ngapain, misalnya ngambilin minum, ngebeliin jajan, itu Sudirman tipenya seperti itu. Tetapi saya juga dapat informasi dari yang lain, dari tetangganya, Sudirman tidak pernah bergaul dengan yang lain. Jadi dia di rumah, kemudian ke musola, selalu sholat berjamaah, dan mainnya tidak jauh dari lingkungan rumah. Itu yang saya terima dari keluarga Sudirman. Walaupun untuk informasi itu pun saya sangat sulit menggalinya karena memang keluarga Sudirman itu, mohon maaf kalau saya bilang, mungkin gennya untuk tingkat kecerdasannya tidak terlalu luar biasa. Saya melihatnya seperti itu karena sampai hari ini pun kalau saya berkomunikasi dengan ibu bapaknya itu sangat sulit untuk mereka mau berkomunikasi dengan baik. Saya harus pelan-pelan. Apalagi ibunya sama sekali. Misalnya Sudirman dulu kayak gimana, belum apa-apa dia udah nangis. Gimana saya mau menggali masalah Sudirman ke ibunya. Saya dapat informasi semuanya dari kakaknya, Beni. Itu yang masih bisa menceritakan bagaimana Sudirman sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau di lingkungan sekitar, itu Sudirman jadi bahan-bahan olokan karena dia, kalau orang Cirebon ngomong anak idiot gitu. Karena Sudirman itu lulus SD ketika dia berumur 17 tahun. Jadi nggak naik kelasnya sampai 4 kali. Oke, makasih saudara saksi. Pertanyaan saya terakhir, bagaimana saudara saksi bisa menceritakan keadaan dalam ruang sidang dan kapan khususnya Sakatatal ya? Nah, itu tanggal berapa dimulai sidangnya, lalu diputusnya kapan, saksi apa saja yang dihadirkan, dan bagaimana situasi sidangnya. Itu yang dari saya, mungkin bisa diceritakan. Sakatatal sidang tanggal 3 Oktober 2016. Putusannya tanggal 10 Oktober 2016. Hanya 7 hari sidangnya? Ya. Setiap hari. Untuk kasus 340, itu yang pertama disidangkan ya, 1 bulan setelah dia dilakukan penangkapan. Tanggal 31 Agustus ditangkap, 3 Oktober sidang. Sudah disidang. Ya, tanggal 10 sudah putusan. Tanggal 10 Oktober sudah putusan. Ya. Ya, lanjut cerita. Sidang untuk Sakatatal memang tertutup, dihadiri oleh 3 orang majelis karena dia sidang anak. Tetapi kondisi di luar sidang, kami mendapat tekanan yang luar biasa. Karena waktu itu
karena yang dihembuskan adalah isu geng motor yang memiliki kekejaman luar biasa. Itu pula, dan mereka sangat sadis, itu pula yang disampaikan oleh Hakim Ketua, Ibu Etik waktu itu ketika ditanya wartawan. Geng motor kekejamannya sangat sadis. Saya masih punya clippingnya. Saya masih pegang clipping korannya. Jadi setiap Saka Tatal dibawa ke ruang sidang menuju lorong, jangankan Saka, saya juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sempat diludahin karena dianggap membela pembunuh. Bahkan ada anggota dewan namanya Pak Jafarudin yang langsung memimpin sidang. Dengan suara keras dia menyatakan, nanti anaknya pengacara juga mengalami nasib serupa seperti Vina. Mobil saya juga sempat digoyang-goyang. Walaupun saya berusaha parkir agak jauh. Kemudian intimidasi itu kami rasakan betul karena saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu datang tanggal jam 9 pagi, tetapi sidang baru menjelang maghrib. Kita kondisi sudah sangat lelah, psikologis kami juga sudah rusak. Karena semua saksi juga sepertinya sudah ada yang menginformasikan kalau saksi-saksi itu akan meringankan Saka Tatal. Jadi saksi juga mendapat perlakuan yang sama. Kemudian dari Kejaksaan Tinggi juga hadir di ruang sidang Saka Tatal. Aparat dari kepolisian selalu bersenjata lengkap di dalam ruang sidang Saka Tatal. Di pintu ruang sidang Saka Tatal. Kemudian pada sidang dewasa ternyata kondisinya lebih parah lagi. Karena saya juga menjadi kuasanya Sudirman. Sebetulnya di ruang sidang dewasa itu 2 perkara sekaligus dijadikan 1. Nomor perkara nomor 4 dan nomor perkara nomor 3. Jadi walaupun saya pegang perkara nomor 4 atas nama Sudirman yang bergabung dengan bekas perkaranya Hadi dan kawan-kawan, tetapi saya juga bisa menyaksikan digelarnya sidang Eko dan Rivaldi yang di berkas terpisah. Karena waktu itu majelis mengizinkan, udah daripada mondar-mandir ibu diam aja di dalam tapi tidak bertanya karena bukan perkara yang dipegang. Kalau dalam sidang PK hari ini, jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa. Sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan. Dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh. Justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara. Kemudian juga ada seorang penyidik yang ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi. Karena sebetulnya di sidang dewasa, anak-anak sudah menyatakan, saya disiksa, saya disetrum, terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis. Itu sebenarnya sudah disampaikan di sidang 2016. Saya disuruh minum air kencing, sebetulnya sudah. Dan itu saya cantumkan dalam pledoi saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf, kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil. Karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah, kemudian ketika dikonfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan saksi yang melakukan pemukulan, waktu itu saya ingat betul Eko yang mengangguk. Iya betul, Bapak ini yang mukul saya. Tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi, kemudian ketika keluar dari ruang sidang, sebelum keluar dari sidang, dia berbalik, terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis, di depan jaksa, kemudian keluar dan membanting pintu. Itu yang saya sebut penganiayaan secara psikologis. Dan itu tidak siapapun berani menegur.
Hakim waktu itu menjelaskan, mohon maaf, harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit. Jadi hakim yang membela pada saat itu ketika, ya saya lupa orangnya, saya lupa siapa. Jadi hakim ketua yang menyatakan dimaklumi aja karena yang bersangkutan sedang sakit. Demi Allah saya katakan itu yang sebenarnya. Ada Cindy Sembiring yang juga hadir di ruang sidang dan merupakan pengacara Rivaldi. Boleh dikonfirmasi ke semua termohon. Siap, pemohon. Saya lupa yang mulia, saya lupa. Atas perkara yang nomor 4 dan nomor 3. Karena kan sidangnya sebenarnya jadi satu. Ya? Enggak, perkara nomor 4 dulu, ketika sudah selesai perkara nomor 3. Nah saya tuh walaupun perkara nomor 3 saya tidak keluar dari ruang sidang gitu. Yang perkara nomor 3 atas nama Eko, karena waktu itu Eko yang langsung ditunjuk oleh yang bersangkutan. Yang mulia, boleh kita minta konfirmasi dari pemohon Eko untuk berkaitan dengan kesaksian tadi untuk menguatkan betul apa tidak supaya kita confirm. Nanti Pak, kan ada tanggapannya. Oh Di ya, akhir kalau persidangan. diizinkan mulia, maksudnya untuk Di akhir persidangan kita. Ya,